Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Erikson. NIM 2022-11034. Jadi untuk pembuatan video kali ini itu mengenai tugas dari matkul Technopreneurship dengan tugas kasus mengenai business plan di dunia industri. Pertama-tama mengenai business plan, itu merupakan dokumen penting yang membantu perusahaan dalam mengelola strategi dan mencapai tujuan. Dalam dunia industri, bisnis plan menjadi alat strategis yang membantu dalam mengambil keputusan, mendapatkan pendanaan, dan membangun kolaborasi. Selanjutnya definisi bisnis plan. Jadi untuk definisi-definisinya itu ada 4, yaitu tujuan bisnis, yaitu mendefinisikan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Lalu yang kedua, strategi pemasaran, yaitu dengan menguraikan strategi untuk menjangkau target pasar dan membangun brand. Lalu yang ketiga, analisis pasar dengan menilai kondisi pasar, persaingan, dan peluang bisnis. Lalu yang keempat, rencana keuangan, yaitu memaparkan proyeksi keuangan termasuk pendapatan, biaya, dan arus kas. Selanjutnya pentingnya bisnis plan dalam industri. Oke, jadi untuk bisnis plan itu berfungsi sebagai peta jalan bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini terdapat 4 poin, di mana untuk yang pertama itu adalah arah dan fokus, yaitu dengan memastikan semua anggota tim itu bekerja menuju tujuan yang sama. Lalu yang kedua, akses pendanaan, yaitu meminta investor dan mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan bisnis yang strategis. Lalu yang keempat, mengelola risiko, yaitu menganalisis potensi risiko dan mengembangkan strategi mitigasi. Oke, selanjutnya tantangan dalam penyusunan bisnis plan. Yang pertama itu riset pasar, yaitu membutuhkan data yang akurat dan analisis mendalam untuk memahami tren pasar, kompetitor, dan juga target konsumen. Lalu yang kedua, proyeksi keuangan, yaitu memerlukan kemampuan untuk memprediksi pendapatan, biaya, dan arus kas dengan tepat. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran, yaitu membutuhkan kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen untuk merumuskan strategi yang tepat. Oke, selanjutnya kasus sukses bisnis plan di industri. Yang pertama itu tadi analisis pasar dengan mengidentifikasi potensi pasar yang besar dalam industri teknologi. Kedua, strategi inovasi, yaitu dengan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga tuh akses pendanaan, yaitu membuat bisnis plan yang kuat dan meyakinkan investor untuk mendanai pengembangan perusahaan. Lalu yang keempat, ekspansi global, itu membangun jaringan global dan memperluas jangkauan pasar secara internasional. Selanjutnya, studi kasus gagal bisnis plan di industri. Nah, contoh kegagalan itu eh, pada perusahaan retail yang mengalami kerugian besar karena tidak memperhitungkan persaingan yang ketat dan perubahan tren konsumen. Yang pertama pada poin analisis pasar, yaitu dengan kurangnya memahami tren pasar dan persaingan yang ketat. Yang kedua, tidak berhasil menjangkau target konsumen dan membangun brand yang kuat. Yang ketiga itu pengelolaan keuangan, yaitu kegagalan dalam mengelola keuangan dan mengontrol pengeluaran. Lalu yang keempat, kehilangan kepercayaan dari investor dan konsumen karena kinerja yang buruk. Selanjutnya, strategi menyusun bisnis plan yang efektif. Nah, sukses dalam menyusun bisnis plan itu membutuhkan persiapan yang matang, riset yang mendalam, dan kolaborasi yang baik. Yang pertama itu analisis pasar, yaitu dengan mengidentifikasi target pasar, pesaing, dan tren industri. Yang kedua, pemasaran, itu tentukan strategi untuk menjangkau target pasar dan membangun brand. Yang ketiga, itu rencana operasional dengan menguraikan bagaimana perusahaan akan menjalankan operasi dan menghasilkan produk atau layanan. Lalu yang keempat, rencana keuangan, yaitu buat proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas dengan akurat. Untuk selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Nah, bisnis plan itu merupakan alat penting dalam dunia industri yang membantu perusahaan dalam meraih kesuksesan. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Yang pertama, persiapan matang, melakukan riset yang mendalam dan mengumpulkan data yang akurat. Lalu yang kedua, kolaborasi yang efektif dengan membangun tim yang solid dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, strategi yang jelas, merumuskan strategi yang terarah dan terukur untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, mengevaluasi dan menyesuaikan bisnis plan sesuai dengan perkembangan.
Oke, mungkin seperti itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai matkul Technopreneurship ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian atau kurangnya dalam materi saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.